Gemini, kembali lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Gimana kemarin gerhana mataharinya? Cukup emosional nggak? Cukup emosional, mungkin nggak ya? Mungkin nggak semuanya sih bakalan berdampak dengan emosional, tapi ada sisi untuk beberapa dari kita akan ngerasain itu secara emosional. Karena semuanya kan lagi banyak banget planet yang ada di Libra, seasonnya Libra gitu loh, ya kan? Buat Gemini itu sangat berdampak di area kreativitas, project ya, tentang masa kecil kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri ya, dan itu semua nge-clash atau nggak konflik dengan ya Mars di Cancer ya, tentang nilai-nilai kalian atau yang apa sih yang prioritas buat kalian, itu yang penting buat kalian gitu. Jadi entah itu apapun itu ya, setiap orang berbeda. Jadi dan yang penting atau prioritas kalian itu emang sangat-sangat emosional, kalau itu mau udah nge-trigger kalian secara emosional, kurang lebih kayak gitu. Oke, langsung aja dampaknya apa sih buat kita lihat ya. Ada purnama juga di Aries. Memang bulan lalu ada gerhana bulan ya kan, tapi kali ini kita cuma ada purnama. Bukan berarti nggak intens ya, karena dia bersinggungan juga dengan Pluto di Capricorn dan Mars di Cancer. Oke. Kita lihat ya, dampaknya sekali lagi maksudnya seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher, kalian welcome untuk nonton, karena energi kita suka ketuker, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Plus jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton rising atau ascendant sign kalian, juga moon sign kalian. Oke? Langsung aja Gemini di bulan Oktober 2024 ya. Energi-energi di bulan ini, energi-energi semesta di bulan ini, dampaknya apa untuk Cancer? Plus saran dan petunjuk untuk Cancer di bulan Oktober, please. Gemini Oktober 2024 ini. Gemini Oktober 2024. Tema kalian di bulan ini Nine of Swords. Energi kalian di bulan ini Queen of Cups. Apa yang perlu kalian syukuri di bulan ini? The Magician. Apa yang perlu kalian release atau let go? Five of Pentacles. Obstacles atau rintangan kalian di bulan ini Seven of Wands. Saran dan petunjuk untuk Gemini. Three of Swords. Under the deck, the Hermit. Oke. Energi Gemini sendiri ya kan. Ya. Nine of Swords. Tema kalian di bulan ini Nine of Swords. Ini energinya Gemini itu sendiri ya. Yang penuh kekhawatiran, kecemasan ya, untuk hal-hal yang sifatnya belum nyata, sifatnya masih akan datang gitu, belum terjadi, makanya khawatir, makanya cemas ya kan. Ini karena ini energi Gemini ya kan, ini tentang bagaimana kalian akan dinilai, tentang citra diri kalian sendiri, bagaimana how you represent yourself ya kan, tentang bagaimana kalian ingin dilihat ya kan, terlihat atau dinilai oleh orang lain gitu kan, penampilan kah ya kan, atau
Ya pokoknya kalian khawatir akan apa yang gimana ntar kalau dinilai sama orang lain gitu kan. Karena ini energi Gemini, di Gemini itu ada Jupiter, ya kan? Dan tanggal 9 ya, Jupiter itu retrograde. Ouch. Jupiter retrograde. Dan lagi-lagi Jupiter itu planet terbesar ya di galaksi kita. Planet terbesar di galaksi kita ya. Dimanapun Jupiter itu berada, dia akan memperbesar itu. Ya, sehingga kita lebih mudah untuk melihatnya, kan gitu ya. Nah, kalau Jupiter ada di Gemini, untuk Gemini itu tentang citra diri kalian sendiri. Self-image kalian. Apa yang kalian ingin, bagaimana kalian membentuk atau ingin dikenal atau ingin terlihat, ya, gitu. Mungkin tentang penampilan, ya kan? Nah, semuanya itu dengan energi Jupiter di situ, semua itu digede-gedein. Jangan diparabolin sama dia. Nah, itu tapi karena retrograde ya, Jupiter yang retrograde ya, kalian di energinya itu bakalan bikin kalian flashback gitu ya, refleksi, introspeksi. Selama ini emang gue dilihatnya kayak gimana sih sama orang-orang ini gitu, sama sekitar gue ini, sama teman-teman gue ini gitu kan. Gue dikenal sebagai yang kayak gimana sih gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, plus di saat itu juga sextile dengan Chiron di Aries yang juga retrograde. Chiron itu apa? The wounded healer. Jadi bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian itu? Apakah kalian merepresentasikan diri kalian karena berdasarkan trauma-trauma kalian? Gitu. Karena kalian punya trauma ini, jadi kalian ingin, jadi mau kayak contoh, karena kalian nggak apa didengar sama orang, gitu. Kalian selalu ditolak sama orang. Jadi kalian pun berusaha untuk menerima orang lain. Apapun itu. Gitu loh. Bentuknya. Jadi itu apa namanya, kalian melihat sesuatu itu berdasarkan karena kalian tahu rasanya ditolak, tahu rasanya nggak diterima, jadi kalian selalu mencoba menerima orang lain. Jadi kalian membangun citra diri kalian berdasarkan trauma, kurang lebih gitu. Nah, ini kesempatan untuk kalian bisa menghadapi itu, menghadapi trauma-trauma kalian sehingga kalian heal, sembuh dari trauma kalian, gitu maksudnya. Ini tema kalian di bulan ini, ya. Dan energi kalian itu adalah Queen of Cups, energi Cancer. Dimana di situ adalah kepedulian. Kalian sangat-sangat peduli, peka, ya kan, terhadap sekitar kalian, ya kan. Ini energi Cancer nih, Mars di Cancer. Tadi kan gue bilang Mars dia bersinggungan atau dia akan nge-clash konflik dengan matahari, ya kan, kemarin yang udah lewat itu dengan gerhana matahari, bulan, Lilith, Merkuri, South Nodes, ya, semuanya tuh ada di Libra karena kita ada di Libra season. Ya buat Gemini tuh dampaknya apa sih, gitu kan? Emang gitu udah lewat ya gerhana matahari kan, tapi kita masih ngerasain loh, ya. Karena memang gerhana matahari itu dampaknya bisa sampai 6 bulan ke depan. Ya kan, gitu. Jadi gerhana matahari, semua planet itu kebanyakan lagi ada di Libra kan, gitu. Jadi karena memang seasonnya Libra, jadi buat Gemini itu ada di rumah ke-5. Ada di rumah ke-5 yang mana buat Gemini itu artinya tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, ya. Entah itu bisa, karena ini general reading ya guys, ini general reading. Jadi untuk beberapa dari kalian ini tentang anak, ya. Ini tentang
sisi kreativitas kalian, tentang project kalian, ya, tentang masa kecil kalian, gitu, ya. Jadi kalau butuh personal reading itu di box description ada link ke WA gue, kalian bus gue aja ya. Anyway, jadi untuk beberapa orang itu pasti berbeda. Jadi kepedulian kalian, ya, itu semua energi yang di Libra itu, ya, yang tadi gue mention, itu dia nge-crash atau dia konflik dengan apa yang menurut kalian itu prioritas, valuable banget gitu loh, ya, penting banget buat kalian gitu. Karena Mars di Cancer, karena ini ada Cancer, Mars di Cancer, ya, itu dia lagi konflik kan. Nah, Cancer energi ada di rumah kedua buat kalian. Segala sesuatu yang sifatnya bernilai. Entah mungkin anak kalian buat beberapa dari kalian, mungkin tentang properti, ya kan. Bisa jadi pekerjaan, ya. Yang jelas ini juga nge-trigger sisi emosional kalian. Jadi kalian jadi kayak baper gitu loh. Jadi gampang bereaksi banget gitu kan. Itu perlu disadarin gitu. Perlu kita jangan mudah bereaksi karena memang energinya bikin kita mudah ke-trigger, ya. Dan plus nanti tanggal 17 dan 18 purnama di Aries itu juga sama, ya. Dia akan nge-clash lagi tuh dengan Mars di Cancer, ya. Purnama di Aries buat Gemini itu juga tentang lingkungan sekitar kalian, ya. Tentang teman-teman, network, ya, tentang kontribusi apa yang kalian sudah berikan gitu kan terhadap lingkungan sekitar kalian, ya. Kalian mungkin merasa selama ini ya kalian sudah cukup peduli gitu. Kalian sudah cukup peduli dengan lingkungan sekitar kalian, untuk anak kalian gitu kan. Ya. Karena memang itu sangat-sangat penting buat kalian gitu. Nah, apapun itu nanti yang akan terjadi itu membuat kalian sangat-sangat emosional. Sangat-sangat emosional di sini bisa menjadi happy, sangat excited, sangat bahkan bisa sedih gitu ya. Yang jelas emang energi kalian sekarang itu lebih banyak peka gitu, sangat peka. Dan purnama gue nggak ngomong itu dulu deh. Tapi ya, anyway, purnama di Aries buat Gemini ya tanggal 17 dan 18 nanti. Itu dia juga akan bersinggungan dengan Pluto di Capricorn, ya. Pluto itu kan perubahan dan transformasi, ya. Karena secara purnama di Aries, ya, dengan Mars di Cancer, itu udah satu persepsi, udah satu jalan tuh deh, udah satu jalan. Tapi dengan Pluto di Capricorn itu, untuk adanya perubahan, benar-benar perubahan atau transformasi itu sendiri, ya. Seperti bulan kemarin gue udah jelasin tentang ini terakhir kalinya Pluto ada di Capricorn. Buat Gemini itu ada di Gemini. Bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan atau bagaimana kalian mengelola finansial atau properti atau warisan, ya. Atau gonogini, ya. Ini masalah bagaimana kalian berbagi atau bagaimana kalian mengurus atau mengorganisir, ya, segala sesuatu yang bukan milik kalian, kurang lebih gitu. Nah, itu akan energinya mengarah ke sana, ya, untuk purnama di Aries. Dan jangan lupa Chiron juga retrograde di Aries, oke? Nah, apa yang kalian perlu syukuri? The Magician, kalian mampu memanifestasikan, mewujudkan segala sesuatu keinginan kalian, impian kalian menjadi nyata. Ini energinya, ini energinya Merkuri. Ya, Merkuri ada di Scorpio. Merkuri ada di Scorpio. Bersamaan dengan Venus saat ini gue bicara, ya. Artinya buat Gemini ini di dalam keseharian kalian, entah itu dalam pekerjaan, ya,
Entah bagaimana kalian melayani orang lain ya, kalian mampu mewujudkan apapun itu. Ya. Entah itu kebiasaan-kebiasaan baru, bahkan mungkin untuk kesehatan kalian sendiri, kalian mampu. Ya. Itu jadi kalian perlu syukuri kalau kalian mampu mewujudkan apapun sebenarnya. Yang kalian perlu sadari itu. Apa yang kalian perlu rilis atau let go adalah Five of Pentacles. Kalau kalian merasa tersisihkan, kalian merasa terisolasi, atau kalian merasa kekurangan secara finansial, itu perlu kalian rilis, let go. Ini energinya Capricorn. Kalau kalian merasa istilahnya nggak adil gitu ya, nggak adil. Kalau kalian selama ini udah ngerasa kalian cukup peduli, tapi terus kenyataannya kalian merasa nggak ada balikannya gitu ya. Kok kalian masih merasa kayak disisihkan gitu, abandon, ditinggalkan, kesepian gitu. Itu yang kalian perlu rilis. Obstacle atau rintangan kalian di bulan ini adalah Seven of Wands. Ini energinya Leo, ya. Bagaimana kalian mencoba menerima masukan-masukan? Iya, yakin pada keyakinan kalian itu boleh banget. Tapi coba deh untuk nggak terlalu gitu. Coba untuk menerima juga masukan-masukan gitu loh. Ya, ini energi Leo. Jadi buat Gemini itu ada di mindset kalian sendiri. Ya, persepsi kalian sendiri akan apapun yang kalian ketahui, yakini ya, pengetahuan kalian juga ya. Entah itu juga ini tentang hubungan kalian dengan kakak adik ya. Kalian mencoba untuk terus enggak gue gini gitu. Coba deh. Ya. Itu rintangan kalian. Dan saran juga petunjuk untuk Gemini di bulan ini, Three of Swords. Ini energi Libra. Ya kan, seasonnya Libra. Ini bisa surgery ya, ini bisa operasi ya, kalau memang ada yang punya masalah dengan jantung. Mungkin sarannya adalah operasi ya. Maaf kalau ini terlalu spesifik, tapi sarannya ini juga untuk lebih memperhatikan kalau memang punya penyakit jantung ya. Lebih awas lagi. Dan untuk beberapa dari kalian ya, ini juga saran untuk supaya kalian tidak menyakiti hati kalian sendiri. Ungkapkan, ekspresikan yang memang kalian butuh, komunikasikan. Semuanya berangkat dari ketidakadilan ya. Ketidakadilan, bagaimana kita bisa adil pada diri kita sendiri dulu. Sebelum kita nuntut pada orang lain untuk bisa adil kepada kita. Ya, Libra, gerhana matahari kemarin. Ya. Entah ini juga mungkin lagi-lagi ini general reading. Jadi mungkin tentang anak ya, atau masa kecil kalian yang mengecewakan kalian ya. Akan ada sarannya ya, ini sih untuk lebih bisa menghargai diri kalian sendiri, perasaan kalian sendiri gitu. Subconscious mind atau alam bawah sadar kalian, Hermit. Ini energi Virgo. Kalian diminta untuk retreat atau introspeksi lagi ya, mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Energi Virgo buat Gemini itu ada di rumah. Untuk lebih diem di rumah ya. Jangan terlalu banyak main dulu gitu, jangan terlalu banyak nongkrong dulu. Introspeksi, retreat, menyendiri. Atau emang kalian memang lagi pingin menyendiri gitu kan.
Oke, udah segitu aja. Semoga resonate. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share. Makasih udah nonton, Gen.